titik Oh, ini. jadi cuma sampai situ ya? Iya, tadi yang penguburan. Cuma sampai sini nanti lurus ke sana. Iya. Oh, untung gua kagak di seberang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya update lagi yang terbaru. Ini sepertinya udah hampir ke arah bangunan kontrakan yang mau dirobohin ya. Lokasi masih di Kalibaru, Tambun Selatan. Nah, ini yang warna biru hijau, kayaknya udah bakalan ada persiapan. Kalau memang itu ukurannya 5 meter, berarti dia memang harus dirobohin. Nah, sementara ekskavator masih melakukan pekerjaannya menormalisasi atau ngeruk-ngeruk lumpur-lumpur yang ada di Kalibaru. Coba kita deketin lebih dekat lagi. Nah, itu yang tadi saya bilang emang banyak lumpur ya. Mungkin dari sono tuh yang di arah barat saya itu, yang di depan saya itu lumpur-lumpur udah banyak yang diangkut. Sekarang lagi meluncur ke arah sini, lumpur-lumpurnya juga bakalan diangkut sampai dia ke arah yang di seberang saya nih. Bangunan kontrakan yang udah siap dirobohin. Nah, kalau yang ada di situ tuh, yang tadi dia punya inisiatif buat ngebongkar sendiri, tinggal tulang belulangnya doang tuh kayaknya tuh besi-besi. Bisa dilihat para pemburu besi udah siap untuk berburu. Nah, ini ekskavator. Oh iya nih, ini diukur ternyata memang sampai ke dalam situ ya, yang bekas ada ruangan ya yang bakalan kena bongkar. Coba kita lihat ke sisi sebelah. Masih banyak warga yang sepertinya ngelewatin jalur yang udah ditutup. Seharusnya nih nggak boleh dibuat lewat ini kalau kayak begini nih. Khawatir bakalan ada yang celaka kalau misalnya ke sundul sama ekskavator. Sementara garukan dikencangin lagi ya, kayak yang kemarin kayak itu asnya copot. Kalau misalnya nggak dikencangin, khawatir bisa terlepas. Di belakang layar teman-teman, ini banyak warga yang antusias, masih setia menemani ekskavator untuk bekerja pada siang hari ini. Yang tadi di awal saya bilang memang lumpur-lumpur ini diangkut dan dia ditaruh di atas badan jalan sebelah kiri dari jalur Kalibaru. Dilihat kan, airnya itu lumayan meluncur dengan bebas. Eksekusi lumpur berlanjut teman-teman. Ini tadi kan asnya tuh udah mulai dikencangin lagi, jadi dia punya kekuatan lagi nih, ekskavator yang ada di sebelah saya nih. Seperti biasa, dia ambil lumpur, terus dia padat-padatin supaya lebih merata lagi.
dikeruk lagi teman-teman, dikeruk lagi sampai sama sekali kagak ada lumpurnya. Waduh, dalam juga ya. Jadi kurang-kurangin pengeluaran, gak perlu puing-puing buat nguruk. Jadi dari lumpur-lumpur yang ada di Kali Baru ini juga bisa bermanfaat buat nguruk sementara jalanan belum jadi teman-teman. Memang perlu apa yang kemarin saya bilang tuh pengorbanan ya. Ya bisa kita lihat ini bangunan-bangunan yang udah rapi terus dibongkar lagi, tapi pengorbanan itu pasti nggak bakalan ada yang sia-sia, dan untuk kepentingan masyarakat banyak dan juga masyarakat luas pada umumnya. Wah, ini luar biasa ini. Kalau boleh dipinjem sih, pinjem nih ekskavator nih buat ngambil lumpur yang ada di Kali Pasar Nangka di Kemayoran. Istirahat ya? Sampai mana bang tadi bang? Ini kan. Oh, jadi cuma sampai situ ya? Iya, tadi yang potong goreng Cuma sampai sini nanti lurus ke sana. Iya. Paling nanti kan ada lumpur-lumpur ditaruhin di sini, nggak apa-apa kali ya? Bapak. Kan bakalan ngeruk lumpur dia. Buat ini dia buat biar dia lebih tinggi. Saya kena ini. Mau nggak mau bakalan turun ini. Iya segini nih Bu ya. Ingin kita ngontrak dulu kali ya. Misalnya apa kan alhamdulillah kena ini doang. Emang belum ada koordinasi? Sendiri dia mau om lah saya. Enggak, emang belum ada koordinasi RT, nggak dikasih tahu di sini. RT bilang 5 meter, ini RT. Lagi itu malam-malam datang. Cuman kalau misalnya ini dirubuhin, otomatis nih bakalan merembet nih, ya. Nah ini kalau dihancurin, sendiri ya. iya daripada enggak kalau pakai ekskavator kan dia ngegaruk nih, seret. Ini kan bakalan ke belakang nih ngikut nih. Sayang. Ya, jangan ngomongin om, dah dulu om nunggu bapaknya dulu ya, lagi kerja om. Itu kan woi, di sebelah sono hujan debu. Wah, mantap. Lanjutkan ekskavator. Iya, habisin. Iya, hujan debu. Ayo lo. Untung gua kagak di seberang. Ayo. Ya, sebelah sini. Habisin. Iya. Pulang konten batuk-batuk. Sebenarnya sih bahaya ini ya teman-teman, debu kayak begini. Soalnya kalau di cuaca yang bolong begini, terus ditambah lagi kena debu kayak begini, paru-paru juga mengkhawatirkan nanti. Nah, garap aja bang, tanggung bang.
bener-bener garukannya luar biasa. Nah itu dia tadi teman-teman tuh. Jadi karena kontur tanahnya yang di bawah itu lebih rendah, yang di belakangnya, jadi memang harus banyak urukan yang diuruk ke samping rumah yang lagi dirubuhin ini nih teman-teman. Ini pemburu-pemburu besi ini udah, wah benar-benar. Ya tuh besi tuh nyangkut. Iya, adukannya garukannya ngadem dulu, dia ngambil lumpur dulu. Sementara para pemburu besi saling berhamburan. Ya. Berarti tinggal 1, 2, 3, 4, 5 pintu lagi nih teman-teman, sebelum ada pengeksekusian pembongkaran sisa dari bangunan yang ada di pinggir Kali Baru ini nih. Teman-teman, ini posisi saya persis ada di bawah tank. Maksud saya di bawah ekskavator. Tapi saya nggak sendiri ya, ditemenin sama ibu-ibu yang lagi juga buat bikin update status. Di belakang saya juga nih ada warung kelontong yang lumayan langka sebenarnya kalau dicari. Saya spill dulu ya. Nah ini warung kelontong ini nih masih banyak yang jual-jual tetampa, bakul yang dari apa namanya nih, bambu-bambu nih. Ini warung-warung zaman dulu nih masih ada di daerah Tambun Selatan di Kali Baru, Desa Tridaya. Oke, balik lagi. Nah, itu seperti yang tadi saya udah ceritain lagi, lumpur-lumpur masih banyak yang diangkut ya. Sekaligus atau sekalian normalisasi dari pinggiran Kali Baru di sepanjang kali ini nih. Kan banyak banget nih sampah-sampah dan baru kelihatan nih airnya nih berjalan dengan lancar nih. Dan dari pembongkaran yang tadi ada di situ, alhamdulillah sangat kondusif, tidak ada atau yang sedikit atau banyaknya komplain itu udah nggak ada lagi. Sepertinya Pak RT-nya atau kadusnya udah berkoordinasi dengan warganya. Tinggal yang ini nih, kayaknya nih para pemburu besi-besi nih udah ngitung ada berapa besi di bangunan yang ini dan mereka siap godot. Ya lanjut. Iya kabel. Ini bongkaran-bongkaran ini nih dia harus dirubuhin itu ke arah kali ya, soalnya kan kalau ke belakang dia turun tuh pasti bakalan banyak banget yang berantakan ke belakang. Tinggal 1, 2, 3 pintu lagi nih teman-teman. Bangunnya ini kontrakan bisa jadi beberapa bulan lamanya nih ya buat ngebangun ya, tapi buat ngancurin nggak ada hitungan menit dia langsung tiduran ke pinggir Kali Baru.
Nah, itu tuh yang kontur tanahnya lebih rendah, dia turun ke bawah tuh. Dia harus padetin di pinggiran yang di bangunan dirobohin sebelahnya tuh. Wah, ekskavatornya dia nyenggol tiang listrik yang ada arusnya nih. Nih, yang listrik yang kabel 3 ini kan kabel telanjang nih. Untung dikasih tahu nih, kalau enggak dia bisa rubuh nih tiang gelondongan nih, tiang listrik nih. Ya, lanjut. Mungkin buat ngelanjutin yang sebelah sini belum nih. Ini teman-teman nih. 1, 2. Ya, 1 pintu lagi nih teman-teman. Melonjor lah dikit lagi nih bangunan. Itu tiang listrik kalau misalnya benar-benar sampai kesenggol terus diroboh, waduh, bakalan jadi urusan nih. Bisa gelap nih ntar nih di rumah gue nih. Tapi operatornya profesional, dia bisa balikin lagi dan dia lanjut lagi kerjaannya. Lanjut kita ke sisi sebelah kiri bangunan yang bakalan dirobohin. Cuacanya lumayan mendukung ya teman-teman, jadi nggak ada hambatan dengan cuaca yang bakalan turun hujan. Sepertinya bakalan prosesnya juga lancar. Bang, minggir bang. Minggir bang. Lanjut bangunan yang terakhir yang dieksekusi sama ekskavator. Nih debunya ini nih yang bisa bikin bakalan batuk-batuk ya sebenarnya ya. Tapi saya pakai masker teman-teman, jangan khawatir. Hancur, habisin. Lanjang antara bangunan dia. Habis. Rata. Sepertinya
Bangunan ini pada bangunan yang terakhir. Bangunan ini adalah bangunan yang terakhir yang kena bongkar ya. Karena di sepanjang bantaran Kali Baru ini nih, yang ini nih, kayaknya ini kena nih ntar nih. Ini dia nih, dia juga nih kayaknya nih. Cuman masih ada lemari nih. Ini juga kena nih. Sama yang itu tuh yang ada asbes satu tuh. Cuman dia agak ke bawah. Nah, ada juga yang di belakang yang di depan saya tuh, itu kelihatannya ada pohon tuh. Itu bekas pohon tua tuh, apa itu ntar dicopot juga sama ekskavator. Ntar teman-teman kita lihat aja ya bagaimana update berikutnya. Sekali lagi saya cuma ngingetin teman-teman, saya tuh punya channel YouTube. Sebenarnya juga ada video-video lain selain menginformasikan perkembangan dari pembongkaran atau normalisasi yang ada di Kali Baru Tambun Selatan ini. Saya juga ada beberapa video tentang bangunan-bangunan bersejarah ya teman-teman. Dan itu tetap saya bakal tayangin di setiap hari Minggu jam 7 pagi. Nah, untuk sementara ini karena nggak jauh dari lokasi rumah saya ini, sekalian juga saya bisa update beberapa info-info terkini yang ada di sepanjang jalur Kali Baru Tambun Selatan. Juga kalau teman-teman ada yang mau follow, silakan follow akun TikTok saya dan Instagram saya dengan nama Bang Sigit, sama seperti yang ada di YouTube. Lanjut eksekusi tembok putih yang ada di depan saya nih. Oh, dia angkutin ini dulu nih, apa namanya, lumpur-lumpurnya nih. Begitu doang, lembek. Cuman kalau ketiban sih lumayan juga pusing. Di sini seninya ya, serunya di sini nih. Kita juga benar-benar dikasih keluasan, kebebasan buat menginformasikan atau mengambil tayangan-tayangan banyak video yang ada di lokasi ini. Juga banyak para pemburu besi-besi yang juga bisa bergerak bebas tanpa adanya komplainan atau diomelin lah gitu istilahnya ya. Asal hati-hati aja gitu. Padahal kan di sini ekskavator lagi bekerja, seharusnya ini area yang nggak boleh ada satu orang pun. Tapi kenyataannya teman-teman bisa lihat di sini banyak pengais rezeki yang dari pemburu besi-besi juga yang pada ikut campur, yang lokasinya nggak jauh dari garukan ekskavator yang ada di depan saya ini nih.
Kadus lagi koordinasi. Oh, di sebelah belakang ekskavator udah ada ngantri mobil-mobil truk yang mungkin lagi buat ngangkut sampah-sampah yang ada di sekitaran bantaran Kalibaru ini ya teman-teman. Tapi sampah yang mana ya? Oh, mungkin yang di sebelah sana tuh, yang tadi deket masjid, yang sebelah situ tuh. Itu kan masih banyak sampahnya tuh yang ditaruh di pinggir jalur Kalibaru. Oh, itu dihancurin juga. Oh, dihabisin. Berarti tadi Pak Kadus koordinasi, habisin aja semuanya, habisin. Berarti tuh dia bawahnya sampai ke bawah yang di tempat yang tadi saya turun tuh teman-teman ya. Persis ada di bawahnya tuh. Habis. Luar biasa, hancur, habisin. Oh, di sini ada orang. Berarti di jalur sisi kiri Kalibaru ini memang benar-benar mau udah habisin, dan jaraknya dan ukurannya itu sekitar 5 meter dari bibir Kalibaru sampai habis semuanya. Sementara belum dirubuhin nih bangunan yang oren, dikeruk-kerukin dulu nih. Memang sekalian jalan, berarti nih ekskavator buat normalisasi, ngeruk-ngerukin lumpur yang ada di Kalibaru ini nih. Wah, luar biasa. Banyak banget lumpurnya. Ini bisa jadi dia jatuh ke bawah nih ya. Jatuhnya ke bawah tuh. Soalnya kan di sebelah situ kan kontur tanahnya lebih rendah. Sekali lagi saya bilang, ini air yang sekarang lebih dalam ketimbang waktu masih ada bangunan-bangunan liar yang ada di atas dan di sepanjang jalan Kalibaru ini. Karena baru kelihatan ada lumpur setelah dibongkar, dan akhirnya sekarang dirapihin buat ditata ulang kembali. Tambun Selatan yang wilayahnya itu masuk Jawa Barat, yang gubernurnya itu yang paling keren, menurut saya ya, gubernurnya itu paling keren tuh, Bapak Aing. Kenapa saya bilang paling keren? Dia bisa bikin kepentingan umum, fasilitas umum dibalikin lagi ke asal muasalnya. Kali dijadiin kali lagi, jalan dijadiin jalan lagi. Wah, ini gerobak masih misteri nih. Ini gerobak siapa yang punya nggak tahu nih. Masih misteri teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih gerobak siapa ya. Nah, ini dia kepisah dari jamaahnya nih. Ya, bongkar.
Ya. Ini sih bakalan dikerubutin nih. Ini bakalan dikerubutin nih sama pemburu-pemburu besi nih. Bajaringan lumayan kan harganya nih. Iya. Wah, itu masih ada itu tuh dispenser. Ya, tarik lagi, tarik lagi. Tarik lagi Pak Supir. Iya, wah itu ada toren tuh, sayang tuh toren tuh. Toren 300 liter tuh, 1,5 juta. Itu kalau nggak salah toren 300 liter tuh ukuran itu. Kalau beli baru sih 1,5 juta ya, atau berapa ya? Ada yang tahu nggak tuh harga toren tuh? Wah ini besi semua nih. Wah besi tuh besi. Wah ayo terus. Ya. Lagi. Iya. Habis juga. Wah itu banyak galon, lumayan tuh teman-teman tuh. Nih pemulung nih, pemburu harta karun besi. Itu kalau dikumpulin tuh galon-galon juga lumayan tuh. Galon, ada galon aqua lagi. Toren juga, tapi kayaknya masih bisa dipakai nggak tuh toren tuh kira-kira? Wah, isinya besi semua. Pantes tadi para pemburu besi itu pada berdiri di situ, dia lagi ngitung tuh. Ada berapa batang besi yang ada di tembok itu. Akhirnya kan lagi pada ditungguin lagi nih. Gini, wah besi semua tuh. Iya itu semua tuh. Wah, dipinggirin ke sini besinya. Iya, wah menang banyak yang sebelah sini. Tarik Pak, tarik. Tarik. Rezeki nggak kemana? Bengong ditarikin besinya. Oke, teman-teman, kita sampai di sini dulu ya. Ntar saya informasi yang terbarunya lagi setelah dari sini. Segitu aja dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.